Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal Gustafiana Ardianto, NIM B11210288. Di sini saya akan membacakan UTS dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis nomor 1 dan 3. Soal nomor 1 adalah meresum materi tentang pembahasan sistem hukum bisnis di Indonesia. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum yaitu suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam situasi. Hukum dibedakan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, hukum menurut kalangan terpelajar, yaitu ialah hukum berdasarkan pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum menurut orang awam, hukum yang hanya terpikirkan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum selamat ini. Hukum ekonomi adalah total kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu hal yang baik dan kehidupan perekonomian nasional negara. Hukum bisnis adalah total dari peraturan-peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk mengerti hak yang telah disepakati bersama. Aspek kontrak adalah yang menjadi sumber utama di mana masing-masing pesta tunduk pada perjanjian yang telah disepakati hukum bersama. Aspek kebebasan adalah di mana para pesta bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Berikut adalah jumlah hukum bisnis. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku. Contoh undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. 2. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pesta dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Yang terakhir atau yang keenam, doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum hal yang baik dengan hukum bisnis. Kemudian lanjut nomor 3. Di soal nomor 3 ini kami disuruh membuat atau memilih usaha-usaha yang telah dituliskan oleh dosen. Di sini saya memilih usaha dagang atau bisa disingkat UD. A. Badan usaha yang akan saya dirikan adalah usaha thrift shop. B. Alasan memilih usaha thrift shop adalah usaha ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah, karena kita hanya membutuhkan barang-barang dan tidak terlalu susah. Karena barang tersebut barang bekas yang akan kita jual lagi dengan harga yang melebihi modal kita, atau bisa sesuai dengan thrift shop lainnya. C. Usaha tersebut menjelaskan bisnis di bidang usaha perdagangan, di mana kita memerlukan modal untuk membeli bol atau paket barang bekas untuk dijual kembali. D. Pasar hukum, pendirian badan usahanya adalah dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. E. Cara pendiriannya adalah didirikan oleh pihak yang ingin mendirikan usaha tersebut, kemudian menentukan modal untuk memulai membeli bol atau barang bekasnya. Setelah itu melihat toko thrift lainnya dan samakan harga pasaran atau bisa dinaikkan sedikit untungnya. Kemudian setelah selesai, semua tinggal mencari karyawan untuk meladeni orang atau pembeli. F. Kepemilikan modalnya adalah melihat dari budget kita. Sebisa mungkin menggunakan modal yang besar agar untungnya lebih memuaskan. G. Contoh struktur organisasi usaha kecil atau usaha thrift shopnya adalah seperti ini. H.
Tanggung jawabnya adalah selalu memantau model, pengeluaran, dan karyawan. Jika ada pelanggan yang komplain tentang barangnya, maka dapat ditukar dengan barang yang sama harganya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ditukar dengan barang yang sama harganya. I, atau yang terakhir, jika badan usahanya bubar, maka kita harus membangun kembali dengan barang-barang yang ada, lalu kita tambahkan dengan model baru lagi, dan kita tunggu proses usaha tersebut pasti akan profit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.